Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, selamat datang di channel Surau Quran. Di channel ini kita akan mengaji dan mengkaji. Mengaji Al-Quran dan mengkaji fenomena Islam dalam kehidupan. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang golongan yang terhalang dari Al-Quran. Materi ini adalah bagian dari serial Rahasia Quran yang merupakan visualisasi atau versi video dari buku Minhajul Quran. Buku Minhajul Quran terdiri dari 230 halaman. Intinya membahas tentang peta dan inti kandungan Al-Quran. Karena itu, ikuti terus channel ini. Kita akan mendiskusikan banyak hal, mulai dari usulul Quran sampai kajian surat per surat. Dalam usulul Quran, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar, bagaimana bersikap, memperlakukan, dan memfungsikan Al-Quran, seperti dicontohkan oleh generasi sahabat yang dibina langsung oleh Rasulullah. Hari ini banyak orang Muslim salah paham, salah pakai, dan salah fungsi ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang surat per surat, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tapi bahasannya tidak tafsir. Ini pemetaan. Peta sebuah kota pasti lebih kecil dari kota sebenarnya. Karena itu peta setiap surat adalah miniatur dari surat yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi, surat Ali Imran yang ayatnya 200 ayat, intisari dan pemetaan kandungannya dalam buku ini hanya 4 halaman saja. Karena itu, tetap ikuti channel ini, subscribe, like, dan share. Sahabat Muslim, saya ingin mulai dengan sebuah cerita. Jadi dulu, ketika masih mengaji ke surau, ke masjid, saya bersama seorang kawan. Jadi kawan saya ini cerita bahwa ibunya meletakkan Al-Quran di atas pintu. Jadi di pintu masuk ada bagian di atas yang cukup lebar sehingga bisa ditaruh Al-Quran di sana. Terus dia katakan, semenjak Al-Quran ditempatkan di sana, itu tidak ada maling, tidak ada pencuri yang berani masuk ke rumahnya. Kisah ini mungkin sederhana, tapi ini adalah sebuah gambaran bagaimana sebenarnya kaum muslimin berinteraksi, menyikapi, memperlakukan dan memfungsikan Al-Quran. Sebagian besar masih menganggap Al-Quran itu sebagai jimat, benda keramat yang punya kekuatan magis. Sahabat Muslim, sekarang mari kita lihat bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 4 hal yang kita bisa bagikan hari ini. Pertama, di masa sahabat, Al-Quran adalah asal dan akar Islam. Kenapa disebut sebagai asal dan akar? Karena Islam pada hakikatnya dimulai dari proses turunnya wahyu di Gua Hira. Surat Al-Alaq, Iqra, dan seterusnya 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq turun di Gua Hira kepada Rasulullah SAW. Peristiwa itu adalah titik awal dari dimulainya Islam. Karena itu kita bisa mengatakan tanpa Al-Quran sebenarnya Islam tidak ada. Islam tidak akan ada. Status Rasulullah misalnya, beliau sebelumnya kita kenal sebagai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang pemuda gagah, terhormat, dan terpercaya di kota Mekah. Tapi status itu hanya sebagai manusia biasa. Rasulullah Muhammad bin Abdullah berubah status menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul ketika wahyu turun. Karena itu adalah syarat formal bagi berperan dan berfungsinya seorang manusia ditunjuk menjadi rasul. Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaih, kata Allah. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali kami turunkan wahyu kepada mereka. Jadi Al-Quranlah yang membuat seorang Muhammad bin Abdullah menjadi rasul. Kita lihat para sahabat. Para sahabat dulu dikenal sebagai kaum jahiliyah karena mereka besar dalam tradisi-tradisi yang jauh dari nilai-nilai Islam. Tapi ketika dididik, dibina, dan diajar dengan kurikulum Al-Quran,
Mereka berubah dari kaum jahiliyah menjadi khair ummah, menjadi umat terbaik. Karena itu, kita tidak bisa lepas, terpisah atau berjarak dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah asal dan akar kita sebagai Muslim. Tidak ada Nabi, tidak ada Nabi Muhammad SAW tanpa wahyu Al-Quran. Tidak ada sahabat generasi terbaik tanpa wahyu Al-Quran. Karena itu, tidak ada juga identitas kita sebagai umat Islam kalau terpisah, berjarak, atau jauh dari Al-Quran. Sahabat Muslim, sekarang kita bahas yang kedua. Bahwa Al-Quran adalah kunci iman. Sekali lagi, Al-Quran adalah kunci iman. Banyak orang mengaku beriman, tapi dengan dasar apa dia beriman? Banyak orang mengaku mukmin, tapi dengan dasar apa dia menjadi mukmin? Satu ketika, ada orang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah dan mengaku beriman. Tapi turun wahyu bahwa mereka belum beriman. Mereka baru sebagai Muslim saja, belum beriman. Lalu bagaimana penjelasannya bahwa Al-Quran adalah kunci iman? Sahabat Muslim, kita tahu rukun iman itu ada 6. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Dari ke-6 unsur rukun iman ini, itu tidak satu pun yang bisa kita pelajari dan akses langsung. Allah dan malaikat gaib, kita tidak bisa mengakses, melihat, dan mempelajarinya secara langsung. Kitab-kitab suci yang Allah turunkan sudah berlalu. Keasliannya diragukan. Nabi dan Rasul sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah SAW. Sudah pergi, sudah meninggal, tinggal sejarah. Kita tidak bisa bertemu langsung dengan para Rasul. Kemudian, iman kepada hari kiamat, itu peristiwa gaib, kita belum ke sana. Atau percaya dengan takdir, qada dan qadar, itu juga soal cara pikir. Nah, dari ke-6 rukun iman ini, tidak satu pun yang bisa kita akses langsung. Tapi ada satu yang masih ada hari ini, yaitu kitab Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Bagaimana kita memahami Allah? Baca Al-Quran. Bagaimana malaikat? Ada dalam Al-Quran. Bagaimana kitab-kitab lainnya? Ada dalam Al-Quran. Al-Quran adalah intinya. Al-Quran adalah musaddiqan, pembenar, dan furqan dari kitab-kitab sebelumnya. Dengan Nabi dan Rasul, ada dalam Al-Quran. Tentang hari kiamat, ada dalam Al-Quran. Tentang takdir, qada dan qadar, ada dalam Al-Quran. Kalau kita ibaratkan sebuah rumah, rumah itu adalah iman, dan Al-Quran adalah kuncinya. Kita tidak bisa masuk rumah kalau tidak punya kunci. Kita tidak bisa betul-betul beriman kalau kita tidak baca Al-Quran. Karena itu, aneh, lucu, dan mungkin menggelikan. Ketika kita mengaku beriman, tapi kita tidak baca Al-Quran. Kalau kita tidak baca Al-Quran, atas dasar apa kita beriman? Dengan khayalan? Halusinasi atau apa? Karena itu, Al-Quran adalah kunci iman. Kalau kita tidak baca Al-Quran, tidak paham isi Al-Quran, iman kita diragukan. Mari kita kembali melihat, membaca, dan mendalami Al-Quran. Karena disitulah kunci iman. Sahabat Muslim, sekarang kita lanjutkan dengan yang ketiga. Bahwa Al-Quran adalah obat mentalitas jahiliyah. Al-Quran adalah obat mentalitas jahiliyah. Pada periode Mekah, ketika dakwah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat kafir Quraisy di Mekah, ada tawaran yang disampaikan oleh para pembesar Quraisy kepada Rasulullah. Tawaran itu disampaikan melalui paman beliau, Abu Thalib. Kira-kira tawarannya berbunyi, Muhammad agar menghentikan dakwahnya dan seruannya soal Islam. Kalau dia berhenti, kami akan jadikan dia raja, kami akan kumpulkan seluruh harta kami dan kami berikan padanya sehingga dia menjadi orang paling kaya. Dan terakhir kami akan nikahkan dia dengan anak perempuan kami yang paling cantik yang dia sukai. Itu penawaran yang disampaikan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa dakwah dengan kekuasaan itu efektif. Terima kekuasaan,
lalu gunakan kekuasaan itu untuk berdakwah. Bukankah kekuasaan itu punya aparat? Bukankah kekuasaan itu punya dana? Bukankah kekuasaan itu punya legalitas, membuat aturan yang mengikat? Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak menggunakan logika itu. Rasul menolak kekuasaan yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Mekah di masa dakwah masih awal. Setelah kita gali, ternyata ada satu rahasia di sana. Bahwa Al-Quran sebenarnya adalah obat untuk mentalitas jahiliyah. Para sahabat yang awal-awal masuk Islam, sebagian besar mereka masih terikat dengan pemahaman, tradisi, nilai-nilai jahiliyah di masa lalu. Akar-akar jahiliyah belum terbongkar, belum tercabut dari diri mereka. Karena itu, kalaupun mereka berkuasa, memegang kekuasaan dengan mentalitas jahiliyah, maka apa yang terjadi? Kekuasaannya juga jahiliyah. Jadi Rasul menunda sampai wahyu selesai diturunkan, sampai sahabat selesai dididik, sampai mereka betul-betul terinstal Al-Quran di dalam dirinya, baru mereka pegang kekuasaan. Ketika Rasulullah meninggal, negara Madinah sudah tegak. Rasulullah sudah memimpin itu. Tapi sahabat yang kemudian memegang kekuasaan adalah sahabat yang sudah selesai dibina, dididik, dan diinstalkan Al-Quran ke dalam jiwa mereka. Sehingga ketika mereka memegang kekuasaan, mereka tidak lagi punya mentalitas jahiliyah. Karena itu, mentalitas jahiliyah akan bisa hilang, terhapus dengan Al-Quran. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau tidak buru-buru menerima kekuasaan karena mentalitas jahiliyah masih ada. Sahabat Muslim, sekarang kita bahas yang keempat. Bahwa Al-Quran adalah kurikulum umat terbaik. Mungkin perlu kita sadari bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu tidak berupa kitab utuh Al-Quran seperti yang kita pegang hari ini. Karena wahyu turun kepada beliau dalam rentang waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan selama masa itu pula, Rasulullah mengajarkan dan menginstalkan Al-Quran kepada para sahabat. Al-Quran adalah kurikulum umat terbaik. Kenapa? Karena diajarkan langsung oleh Rasulullah, khairul bashar, khairul bariyah. Rasulullah manusia terbaik, pribadi terbaik, individu terbaik, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Tidak hanya itu, Al-Quran dibawa turun dari Allah melalui Ruhul Amin, melalui malaikat Jibril yang merupakan pemimpinnya para malaikat. Sahabat Muslim, karena dibawa turun oleh malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, diajarkan oleh manusia terbaik, pemimpin dan panglima para nabi dan rasul. Itulah yang kemudian melahirkan generasi terbaik. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Yang ditunjuk, yang menjadi mukhatab dalam ayat itu sebenarnya adalah para sahabat. Kalianlah generasi terbaik, kata Allah. Kita hari ini sebagai muslim mungkin bisa menjadi umat terbaik, tapi mungkin juga tidak. Seharusnya memang menjadi umat terbaik, tapi bisa jadi gagal. Kenapa? Karena tergantung cara kita memperlakukan dan bersikap terhadap Al-Quran. Al-Quran di zaman Nabi jadi kurikulum. Pertanyaannya, apa kurikulum kita hari ini? Kita milih kurikulum A, kurikulum B, metode ini, metode itu, tapi kita abaikan Al-Quran. Kita tinggalkan Al-Quran. Seolah-olah kita mengatakan bahwa hasil karya manusia, hasil penelitian manusia lebih baik dari kalamullah, lebih baik dari Al-Quran. Sehingga kita tinggalkan. Boleh kita belajar kurikulum lain, sistem lain, pendidikan lain, metodologi lain. Tapi letakkan, tempatkan Al-Quran di awal. Sebagai dasar, sebagai pondasi dan pijakan. Karena orang muslim tidak anti pembaharuan, tidak anti inovasi. Kemudian di kalangan kaum muslimin yang bersemangat belajar Islam, banyak yang bersemangat untuk menamatkan kitab A, kitab B dari ulama A, dari ulama B. Tapi satu pertanyaannya, sudahkah kita mentamatkan, mengkhatamkan, mempelajari Al-Quran? Karena kita tidak boleh musyrik, tidak boleh mendahulukan yang lain dibanding Allah. Karena itu dalam membaca dan belajar,
kita juga tidak boleh mendahulukan karya manusia dibanding kalamullah. Kita dahulukan kitab syekh, imam, atau ulama tertentu, kita dahulukan dibanding kitab Allah. Karena itu indikator tauhid. Sahabat muslim, Al-Quran yang kita terima hari ini sudah tuntas, sudah selesai, sudah punya sistematika, sudah punya urutan. Dimulai dari surat Al-Fatihah, berakhir dengan surat An-Nas. Karena itu, mari kita belajar baca Quran dengan artinya. Baca Quran, dalami maknanya. Baca Quran, jadikan itu kurikulum. Kenapa? Karena salah satu tugas Rasulullah sebenarnya adalah menerima wahyu dan mengajarkannya kepada para sahabat. Doa Nabi Ibrahim tentang kehadiran seorang Rasul yang diemban oleh Rasulullah, tugas beliau adalah wa yu'allimuhumul kitab. Nabi itu mengajarkan kitab Al-Quran kepada para sahabat. Nabi adalah mu'allim, Nabi adalah guru, adalah maha guru. Sementara para sahabat adalah muta'allim, pembelajar. Karena itu, Rasulullah dibatasi oleh ruang dan waktu. Umur beliau hanya 63 tahun saja. Rasulullah hanya bisa menemani umat ini di generasi pertama. Tapi ada kurikulum yang masih tertinggal. Jamin isinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu, kami jaga. Untuk apa dijaga? Untuk jadi kurikulum. Bahan pembelajaran untuk membentuk karakter, kepribadian kaum muslimin setelah Rasulullah. Tidak ada. Kita punya barang berharga, namanya Al-Quran. Itu sudah terbukti dalam sejarah melahirkan generasi terbaik. Karena itu, jangan lupakan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kurikulum generasi terbaik. Sahabat muslim, setelah melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat menyikapi, memperlakukan dan memfungsikan Al-Quran, kita kembali ke realitas hari ini. Hari ini banyak dari kaum muslimin terhalang, terpisah, dan berjarak dari Al-Quran. Itu realitas yang mungkin menyedihkan dan memilukan. Tapi ini adalah realitas yang harus kita terima untuk nanti kita pikirkan solusi dan jalan keluarnya. Sahabat muslim, setidaknya ada 3 hal yang menjadi penyebab mengapa sebagian besar kaum muslimin terhalang, terpisah, dan berjarak dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi sayangnya, sebagian besar kaum muslimin tidak bisa bahasa Arab. Kalau kita lihat statistik hari ini, jumlah kaum muslimin diperkirakan sekitar 1,7 miliar orang. 200 juta di antara mereka adalah orang Arab. Sehingga otomatis 1,5 miliarnya adalah non-Arab. Non-Arab artinya tidak bicara bahasa Arab dan tidak paham bahasa Arab. Dan dampak otomatisnya ketika baca Al-Quran tidak otomatis paham. Dan kita, orang Indonesia, termasuk dalam kelompok 1,5 miliar itu. Yang ketika baca Al-Quran tidak otomatis paham. Fungsi Al-Quran, di awal Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah adalah sebagai petunjuk dan panduan hidup. Kalau tidak paham bahasa Arab, lalu mungkinkah Al-Quran memandu dan mengarahkan hidup kita? Ketika tidak paham bahasa Arab, kita memilih satu jalan, ternyata itu bukan jalan yang diinginkan oleh Al-Quran. Dalam relasi umat Islam dengan Al-Quran, kadang-kadang ada upaya untuk berpura-pura paham dan berpura-pura khusyuk. Saya punya sebuah ilustrasi. Saya punya anak umur 2 tahun. Dia sedang belajar bicara. Tapi karena lidahnya masih cadel dan dia belum terlalu fasih, kata-kata yang dia ucapkan kadang-kadang membuat saya bingung dan saya tidak paham. Dalam situasi semacam itu, saya sering berpura-pura paham, berpura-pura mengerti. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Anak saya marah, protes, dan menangis. Kenapa? Karena sebenarnya saya tidak paham. Dia tahu saya tidak paham, tapi hanya berpura-pura paham. Sekarang bayangkan, kita khusyuk membaca Al-Quran atau seolah-olah khusyuk membaca Al-Quran,
pada saat kita tidak tahu apa artinya. Kita pura-pura khidmat, menikmati Al-Quran, padahal kita tidak tahu apa makna dan pesannya. Seperti kejadian dalam sebuah lomba musabaqah tilawatil Quran, ketika seorang qari dengan suara yang indah, mendayu, membaca ayat Al-Quran. Qari itu membaca, walahum adzabun alim, dengan suara yang sangat indah. Lalu orang yang mendengar mengatakan, wah mantap, luar biasa. Padahal yang dibaca oleh qari itu adalah siksa yang pedih. Seharusnya ketika mendengar adzabun alim, orang menangis, orang takut, orang cemas. Tapi apa yang dibahasakan oleh sebagian besar kaum muslimin? Masya Allah, luar biasa, hebat, mantap. Itu adalah sebab pertama yang membuat umat Islam sebagian besar terpisah dari Al-Quran. Ketika Al-Quran berbahasa Arab, mereka tidak paham bahasa Arab. Sekarang yang kedua, sebab yang membuat sebagian besar kaum muslimin terpisah, berjarak dan terjauh dari Al-Quran adalah mereka tidak belajar Al-Quran dari usia dini. Banyak kita temukan hari ini kaum muslimin yang bersemangat untuk berislam, tapi baru belajar Al-Quran ketika rambutnya sudah memutih, ketika sudah pikun, ketika sudah tua, ketika sudah renta. Ini memang tidak salah, tapi ini menggambarkan bahwa sebagian besar kaum muslimin ternyata tidak akrab dengan Al-Quran dari masa awal. Untuk kasus Indonesia misalnya, ada beberapa daerah yang punya tradisi dan budaya yang lumayan membantu umatnya dekat dengan Al-Quran. Di Jawa misalnya ada tradisi kaum santri. Kaum santri biasa mengaji, membaca Al-Quran dari usia dini. Di Sumatera Barat misalnya, di Minangkabau ada tradisi kasurau. Anak-anak belajar Al-Quran dari awal. Sehingga untuk masuk SMP ada tes ngaji, ada ijazah ngaji yang disyaratkan. Atau tradisi menasah di Aceh misalnya. Tapi kaum muslimin, sahabat muslim dimanapun Anda berada, tradisi seperti tradisi santri, surau atau menasah, itu bukan tradisi yang mayoritas, yang bisa kita temukan di semua masyarakat muslim. Pada intinya, sebagian masyarakat muslim masih telat, terlambat, atau bahkan sama sekali tidak belajar Al-Quran dari awal. Mungkin yang mereka pelajari hanya bacaan sholat saja, tapi tidak bisa ngaji, tidak lancar ngaji. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebab yang membuat umat Islam terpisah dan berjarak dari Al-Quran adalah ketika baca Al-Quran, mereka tidak baca artinya. Sekali lagi, ketika baca Quran, mereka tidak baca artinya. Di bulan puasa, ada yang bersemangat untuk menghatamkan Al-Quran. Sekali, 2 kali, khatam 30 juz. Tapi rata-rata hanya membaca lafaznya saja. Tidak tahu artinya, karena tidak paham bahasa Arab. Lalu apa dampaknya kalau tidak paham? Apakah bisa jadi petunjuk, jadi panduan, jadi umat terbaik? Masih jauh. Sebagian besar kaum muslimin masih menganggap Al-Quran sebagai jimat, sebagai mantra. Bacaan yang sakral, punya kekuatan magis, menenangkan jiwa, tapi entah apa artinya. Sahabat muslim, begitulah para sahabat di masa lalu memperlakukan Al-Quran. Beginilah kita kaum muslimin hari ini berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itu kita perlu carikan solusinya. Dalam video berikutnya kita akan diskusikan tentang koreksi dan jalan keluar terkait kesalahpahaman umat Islam dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.